Ini maaf karena waktunya tabrakan dengan itu tadi. Nggak sempat saya habis Isa. Saya kira 15 cukup, ternyata nggak cukup. Ya sudahlah ya, kita mulai aja. Kita akan bicarakan array. Jadi array ini salah satu bentuk variabel seperti yang kita bicarakan tadi pagi. Ya. Hanya saja supaya dia gampang disebut, itu pakai nama. Jadi array ini seperti matriks ya, atau sebuah tempat yang isinya banyak, tapi kita namakan satu ya, satu nama. Jadi nanti kita akan bicarakan bagaimana mendeklarnya ya, terus menulis, membaca array dan sebagainya ya. Nah, array itu adalah variabel yang mirip dengan variabel, cuma isinya banyak ya. Namanya satu. Misalnya begini, sekarang kita ingin membuat rata-rata dari sebuah data ya. Kita punya 3 data, yaitu X1 double, X2 double, X3 double ya. Kemudian average rata-ratanya adalah X1 plus X2 plus X3 bagi 3. Gitu ya. Nah, itu kalau kita yakin jumlah data kita cuma 3. Kita bisa namakan dia X1, X2, X3 gitu ya. Nah, bagaimana kalau datanya itu kita tidak tahu dulu ya. Misalnya jumlah mahasiswa saja, jumlah mahasiswa atau kelas. Ya. Ada yang 30, ada yang 10, jadi tidak tentu ukurannya. Ya. Nah, untuk itu kita pakai array ini. Jadi misalkan ya, dim X1, 2. 2 itu artinya dia dari 0 sampai 2 ya, as double. Maka rata-ratanya X0 itu artinya X yang pertama gitu ya. X1 itu X yang kedua, X3 itu yang ketiga gitu ya. Jadi ini kebiasaan dari programming orang-orang ya, startnya dari 0. Kalau kita kan lebih suka startnya dari 1, tapi nanti kita bisa buat startnya dari 1. Jadi kalau kita sebut begini langsung ya, dim X12 itu artinya dari 0 sampai 2 ya, ada 3 angka di dalamnya ya, seperti yang di bawah itu. Nah, cara mengambil akses langsung masing-masing datanya, itu pakai indeks ini ya, pakai indeks X0 ini gitu ya. Kalau di apa namanya, di matematika biasa kita nulis dengan X ya, XI di bawahnya ya, ini indeksnya I. I-nya 1, 2, 3 atau 0, 1, 2, 3 ya. Jadi pakai indeks itu, tapi dalam bahasa kita nggak bisa tentunya pakai indeks yang nulisnya ngetiknya kan lurus, horizontal gitu aja. Sehingga indeksnya pakai kurung ya. X dalam kurung 0 itu maksudnya X0 ya. X dalam kurung 1 itu maksudnya X1 gitu ya. Nah, tadi kita sebutkan tadi ya, dim X2 as double ya. Ini ukurannya, jadi kita pasti sebesar 3 buah ini. Startnya dari 0 ya. X0, X1, X2 gitu. Jadi sudah kebiasaan umum VBA itu start awalnya 0 ya. Default value untuk itu 0. Tapi kita bisa juga membuat startnya dari 1. Jadi dim X1 to 3 as double. Jadi 1, 2, 3 nanti. Ya. Atau nanti kita buat option base 1 gitu ya. Jadi misalnya nanti bentar saya buka Excel ya. Eh,
ini. Jadi kalau kita mau membuat startnya dari nol seperti yang biasa kita lakukan di sipil ya, kayak gini ya. Tulis option base 1 gitu ya. Nanti di sini dim x 3 gitu. Artinya nanti x itu mulai dari 1 2 3 gitu ya. Jadi nanti kita bisa buat x1 kita isi misalnya angka 23 gitu ya. X2 angkanya 5, X3 angkanya 7 gitu ya. Nanti rata-ratanya itu adalah gitu. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X3 bagi 3 gitu ya. Itu nanti ya kalau anunya, kalau kita mau akses masing-masingnya itu. Itu kalau kita pakai option base 1 ya. Biasanya kalau kita selalu pakai 1 ya. Kita agak sulit untuk menggunakan angka 0 ya. Karena tidak umum bagi kita menggunakan start dari 0 gitu. Nah ini ada ya, misalnya ini. Kita isi nilai-nilai film, nilai-nilai array kita ya dengan angka-angka gitu ya. Ini sebentar saya bukakan filenya dulu ya. Nah ini kita punya file kayak begini ya. Ini ID 1-12, title-nya nama-nama film ini ya. Ini release date, lama waktu length-nya, genre-nya apa gitu. Ya, nanti kita isikan array kita nama ini ya, title-nya ini gitu ya. Nah, itu nanti mana tadi? Nah, ini ya. Jadi kita buat sub ya, fixed size array ya. Dim top 3 films ya. 1 to 3 string. Jadi nama ini kita isinya itu pengen buat namanya ya. Namanya saja. Ya. Nah, sekarang ini coba kita copy, kita masukkan ke Excel kita. Ya, developer, visual macro. Nah, ini kita ke programnya. Nah, fixed size array ya. Dim top film, kalau kita ambil 2 itu berarti kalau kita ambil dari 0 ya 3. Tapi karena di atas ini kita sudah nyebut option base, option base-nya saya off dulu ya. Ini saya pas tanda petik itu tidak dipakai dulu. Berarti nanti yang top 3 ini sebesar 3 ya. 0 1 2 3 gitu ya. Nah, coba ini kita jalankan, yaitu run pakai debug aja ya. Debug tuh. Jadi dia mulai running dari sini. Terus kita mulai terus F8. Nah, gitu baru mau mengambil nilai B3 ya.
debug. Jadi bisa kita lihat nanti di sini yang sebelah bawah supaya kalau kamu running ini lihat ini. Nah ini ya, top 3 film itu startnya dari 0. Yang sebelah bawah ya. Ini ya, lihat yang di bawah sini ya. Lihat yang di bawah sini. Tuh. Mana ini? Lihat yang bagian bawah sini ya, Mas ya. Nah, kita top 3 film kita tuh ada 3, ya 0, 1, 2 ya. Karena option base-nya masih tidak kita pakai. Jadi dia masih mulai start dari 0. Nah, karena yang pertama tadi sudah kita running, ya, itu, makanya top 3 0 itu Avengers Endgame ya. Nah, yang berikut ini masih kosong, karena begitu baris kuning itu berarti dia belum running, akan dikerjakan gitu ya. Nah, terus kita kerjakan, kita debug lagi, kita running F8. Nah, sekarang yang top film 1 ini terisi ya, jadi Star Wars. Ya. Nah, top 3 film yang kedua, yang indeks 2, itu belum running ya. Sekarang kita running F8. Nah, maka semua yang lihat yang sebelah bawah ya, lihat yang sebelah bawah ini ya. Jadi top 3 film 0, Avenger Endgame, ya. Star Wars Rising and String, Star Wars Rising of apa sini? Saya clear dulu ya. Rise of Skywalker ya, nanti yang film 2 Toy Story 4. Ini ya. Nah, ini sama dengan data kita aslinya ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita nanti kembali lagi ke ini, tapi option explicitnya, option base-nya kita hidupkan ya. Kita hidupkan. Ini kita stop. Nah, kalau kita hidupkan option base 0 ini tidak ada ya. Ini nanti jadi 1, 2, 3 begitu ya. Karena kita minta option base-nya 1. Ya, kita coba lagi, kita running ya. Ini kembali. Nah, kita running lagi. Running lagi itu F8 ya. Kalau kita lihat di sini debug, F8 itu step into, jadi runningnya 1 demi 1 gitu. Oke, F8. Nah, F1-nya sekarang Avenger ya. Avenger. 2 adalah Star Wars. Oh, maaf. Ya, ketiga tentu tadi adalah apa tadi? Toy Story. Nah, bagaimana kalau kita wis kadung nyebutnya ini 0 gitu ya? 0, 1, 2. Tapi tetap kita tulis option B1, ingat ya. Option B1 kita tulis. Nanti yang top film 0 ini kita cek aja ya, apa yang dia lakukan ya. Kita ini ya. 8 sekali lagi. Nah, out of range. Artinya yang 0 itu enggak ada. Yang 0 ini enggak ada. Ya. Dia enggak mau ditulis 0 karena start kita sudah disebut option base-nya 1 di sana. Jadi startnya harus 1 ya. Nah, itu adalah mengenai option base ya. Nah, kita cara mengambil data kita di Excel pakai range ini ya, range B3. Itu artinya ini yang terbuka ya. Artinya yang sheet yang terbuka. Ini kan sheet 1 yang terbuka ya. Sheet 1 ini yang dibuat. Nanti kalau data kamu di sheet 2, maka
Misalnya di sini ini ada sheet 2. Maka kamu harus hidupkan, pilih dulu sheet 2 ini, baru dia akan baca B2-nya, B2 yang sheet aktif ya. Nanti kita akan, di belakang kita akan pelajari bagaimana kita mengakses sheet yang tidak di sini, ya, sheet 1 tapi membacanya dari sheet 2 gitu ya. Maaf, saya kok anunya ya, di Excel-nya. Ya, sekali lagi ya, sheet-nya harus sheet aktif. Jadi sheet-nya harus dibuka sheet 1 ini dulu ya. Nanti ini B ya, B1, B2, B3. Jadi B3 itu mulai dari nama film yang pertama ya. B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan seterusnya ya. Sesuai dengan nama yang di sini ini. Namanya sebelah kiri. Ya. Itu ya, range B4, value itu adalah nilainya ya, nilainya. Nah, nilainya ini boleh angka, boleh huruf dan sebagainya, pokoknya dia masukkan semua gitu ya. Nah, ini kenapa kita tahu tadi kalau value-nya tidak ditentukan ya, itu membuat anunya lebih lambat ya. Makanya Excel ini kadang lambat dalam prosesnya. Karena dia boleh mengisi apa saja. Angka yang kamu isi, ya dia proses ya. Huruf yang kamu isi, dia proses juga. Jadi pokoknya semua dia tulis ke sana, dia akan proses. Nah, tadi itu ya, kita baca dari Excel, kita tulis ke dalam array ya, ini ke dalam array. Jadi baca Excel, tulis ke dalam array. Begitu juga kebalikannya ya. Kalau dalam array nanti kita tuliskan ke dalam Excel-nya gitu ya. Ini bisa gitu ya, sama aja. Jadi kita kembali ke Excel. Oh, saya belum share. Ya, ini saya hapus dulu sheet 2-nya, biar ada sheet 1-nya saja. Nah, kemudian VBA-nya itu ini. Ini VBA-nya kelihatan nggak? Halo? Di screen-mu kelihatan apa? Kelihatan nggak VBA-nya? Kelihatan VBA-nya. VBA-nya kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, ini ya, ini kita akan running reading from array. Jadi seperti tadi, kita baca dulu dari Excel, kita masukkan ke array-nya ya. Itu semua. Nah, kemudian setelah itu dari array tadi kita tulis ke sheet baru ya, sheet baru, sheet worksheet art itu maksudnya adalah tambahkan worksheet kita, sheet yang tadi kita punya sheet 1, nanti sheet 2, nanti dituliskan di sana ya, range A1 value gitu ya. Nah, ini coba kita running di sini ya. Nah, ini tadi seperti tadi, ini sudah seperti tadi, sama, di mana top 3 filmnya sudah tertulis ya. Kita baca dari B3, B4, B5 dari sheet 1 ya. Nah, kalau sheet-nya sendiri bisa kita lihat di sini, sheet kita kelihatan ya, sheet-nya sheet 1 ya. Ya, kelihatan ya. Sheet kita cuma ada satu, yaitu sheet 1.
Nah, kemudian worksheet saat ini kita running. Nah, kita bisa lihat di sheet kita sudah ada tambah ya, jadi sheet 3 dia ya. Jadi sheet 3. Karena sheet 2 ini saya hapus ya. Nah, kemudian kita tulis ini di top yang ada nilainya kan top 3 film ini ya. 3, yang 2, yang 1 sengaja saya balik supaya kelihatan di situ bedanya ya. Nah, ini yang A1 Toy Story, A2 adalah Star Wars, A3 adalah Avenger ya. Nah, kalau kita lihat di sheet kita, itu tertulis gitu ya. Toy Story 4 sesuai dengan data dari array-nya kita baca dari sheet 1, kita pindahkan secara terbalik ya di sheet 3. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa mengambil data dari Excel ya. Terus menulis data ke Excel juga bisa ya, caranya sama. Kita tinggal akses saja nilai value-nya gitu. Kita beri value dari variabel kita. Ya, jadi yang kita rubah ini value-nya aja ya. Ini alamatnya ya. A1, A2, A3 itu alamatnya. Nah, ini ada baiknya ya, kalau program itu sudah selesai, kita hapus ya, erase top 3 films gitu. Ya. Ya, kita tulis di situ erase. Bentar saya, ini ada nggak ya? Ada. Ya, pokoknya kita erase gitu belakangannya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, stop share dulu ya. Nah, diberi tambahan erase top 3 films gitu ya. Nah, coba kita lihat yang sebelah bawah. Yang sebelah bawah ini, ya, lihat itu yang sebelah bawah itu. Top 3 filmsnya kan masih ada ya, angka apa nilai-nilainya masih ada di situ. Nah, sekarang kita running sekali lagi ini, yaitu dengan debug F8 ya. Nah, hilang itu semua kosong ya. Films. Jadi kita rilis lagi semua data kita jadi blank lagi ya. Jadi waktu kita running nanti semuanya hilang gitu ya. Nah, kenapa itu kita perlukan? Terkadang ya. Terkadang itu program kita memori manajemennya jelek ya. Memori manajemennya jelek. Jadi begitu kita keluar dari program, memori kita tuh masih ada di apa? File kita, variabel kita masih ada dalam memori ya. Dalam memori. Nanti kita running lagi, termakan lagi ya sebagian. Jadi misalnya 10 kali running nanti memori kita penuh akibat junk yang kita kumpulkan dalam memori tadi ya. Makanya ada baiknya kita hapus. Ya. Sekali lagi kalau program kecil mungkin Windows-mu sudah bisa ngatasi ya. Tapi kalau besar kayak SAP gitu, itu kalau harus hati-hati. Karena begitu running dia perlu 4 mega ya, 8 mega, perlu itu kadang 16 giga gitu ya. 16 gigabyte anunya memorinya. Itu kalau nanti terjadi memory leaking, istilahnya memory leaking ya, di mana kita tidak bisa memanajemen memorinya, itu ya cepat penuh, nanti hanging nanti programmu. Ya.
Nah, kita tadi lihat data kita itu kan banyak ya. Data kita tadi itu banyak nih. Ini saya bentar, datanya saya hapus dulu aja ya. Nah, data kita tadi ada 12 ya. Kita punya 12 data. Nah, sedangkan kita ngisinya kan cuma satu-satu tuh ya. Baris B3 kita masukkan, B4 kita masukkan, B5 kita masukkan gitu. Bagaimana bila kita ingin langsung aja lah baca seluruhnya gitu ya. Jadi kita tidak mau tahu nanti pokoknya baca sekian kali gitu ya, atau dari awal sampai akhir baca. Nah, itu kita buat apa yang kita sebut sebagai looping ya, bacanya itu bolak-balik. Jadi kita buat sebuah counter ya. Nah, ini 1 sampai 10 counternya karena kita nanti punya data 10 ya. Nah, top 10 films array-nya diisi mulai dari 1 sampai 10 ya. Top 10 film 1, top 10 film 2, top 10 film 3 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita sama seperti tadi yaitu range B3, tapi sekarang kita perlu offset. Offset itu maksudnya kita kan dari B2 ya. Ya. Maaf, data kita kan di B3. Ya, data kita tadi di B3 pertama kali. Nah, ini offset counter 0 ya. Jadi kalau dia 1 ya, counternya 1 gitu. Jadi offsetnya 1. Nanti maksudnya offset 1 ini 1 tuh ke bawah ya, yang 0 tuh ke kanan. Jadi kalau counter 1 ini mulai dari B2 ya. Kalau counter 1 offset itu langsung 1. Jadi B3 gitu ya. Jadi dibaca itu mulai dari start dari B2 baca 1 ke bawah ya. Sesuai dengan jumlah counternya. Baca kedua 1 ke bawah, tapi ke kanannya 0. Jadi ini yang sebelah kanan ini 0. Artinya baca ke bawah saja, tidak perlu ke kanan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke Excel-nya, nah saya start di B2 ini ya, B2. Nah, seperti tadi baca offsetnya turun 1 ya, ke kanannya enggak, ke kanannya 0 ya, turun 1. Habis itu nanti turun 2, turun 3, turun 4, turun 5 dan seterusnya ya, sampai turun 10 nanti ya. Kanan enggak. Nanti kalau kamu isi sama, turun 1, kemudian ke kanannya 1. Jadi ini bacanya nanti ya. Yang dibaca itu turun 1 ke kanan 1 gitu. Kalau yang yang keduanya tadi, angka yang kedua adalah 1 kalau ya. Tapi karena ini kita mintanya 0, maka dia hanya turun saja. Ya. Jadi offset terus value seperti tadi ya, sama. Jadi offset ini baris berbaris gitu. Ya, terus next counter. Nah, next step 4 ini harus ada next-nya. Ya. Nah, ini for counter maka next-nya pun next counter ya. Gitu ya. Nanti ini juga kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Oke. Nah, ini kalau kita lihat bekerjanya program tadi, ya. Ya. Nah, ini tadi kita bisa membaca sheet kita dari sembarang sheet ya. Selama kita sebutkan sheet 1 activated ya, activate. Artinya nanti yang terbaca adalah yang teraktivasi adalah sheet 1.
ya. Sheet 1 activate, artinya sheet 1 yang akan kita baca. Ya. Terus counter 1 sampai 10, ya. Ini kita buat aja 1 sampai 10. Jadi akan baca 10 kali ya. Range ya offset tadi, baru terus next-nya. Kemudian ada worksheet add. Kita tambah lagi worksheet ya. Terus kita tuliskan, ini seperti tadi, kita tuliskan hasil bacaan kita pindah ke sheet berikutnya. Ya. Nah, ini coba kita running ini. Nah, sheet 1 activated ya. Jadi nanti yang akan terbaca sheet 1. Oke, kemudian ini ya. Coba kita lihat di sini. Yang sebelah bawah ya. Counter sama dengan 1 yang sebelah bawah. Atau kalau kita tunjuk di sini juga bisa ya. Counter sama dengan 1. Jadi top 10 film 1 sama dengan ya. Sama dengan range B2 offset 1 tadi, yaitu Avenger ya. Endgame. Nah, kemudian kalau ini running berikutnya, dia naik lagi. Karena counternya belum selesai, counternya masih 1 ya. Nah, ini counternya 2 sekarang ya. Nah, kalau kita running lagi, ini Star Wars ya. Dan terus ini. Terus ya, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ini counternya masih 7 ya. 8, 9, 10. Selesai. Ya. Ini yang 10 kita dapatkan range-nya Jumanji. Ya. Nah, kemudian seperti tadi, ada perintah untuk menambah worksheets ya. Jadi kalau kita lihat di Excel-nya, worksheet-nya sekarang sheet 4 ya. Nah, sheet 3-nya tadi saya hapus. Nah, kemudian loop-nya kita balik ya. Loop-nya tadi 1 sampai 10, sekarang 10 sampai 1 ya turun, tapi untuk itu kita perlu tambah sebuah command, yaitu step minus 1. Kalau tanpa step minus 1 ini selalu naik ya, 10, 11, 12 gitu ya. Tapi karena diperintah step minus 1, nanti dari 10, 9, 8 begitu ya. Oke. Nah, active cell-nya saya taruh di A1 ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian kalau kita running, artinya ini nanti top film counter ini masukkan ke active cell value ya. Active cell value-nya tertulis Aladin. Jadi kalau kita lihat di Excel-nya tertulis ya Aladin. Gitu ya. Nah, lanjut. Terus offset-nya turun. Jadi active cell-nya itu suruh 1 gitu ya. Terus counter naik ya. Nah, jadi saya geser ke sana kursornya, oke. Nah, ini yang kedua. Active cell-nya turun ya. Yang 3 dan seterusnya. Jadi kita baca datanya, kemudian kita balik cara penulisannya ya. Jadi gitu ya. Sekarang kita sudah bisa membaca data, menulis dengan loop ya, dengan looping. Nah, ada lagi caranya supaya data kita dibaca walaupun kita tambah datanya ya. Tadi kita katakan kita sampai 10 saja ya. Tapi kalau kita lihat data sebenarnya itu ada 12 ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menulis di program kita itu otomatis? Kalau 10 baca 10, kalau 12 baca 12 ya, kalau 100 ke bawah ya bacanya sampai 100 gitu ya. Nah, ini ada caranya gitu, pakai L bound sama L bound itu apanya lower bound ya.
U bound itu upper bound. Gitu ya. Jadi kalau 10 tadi, maka L bound top film itu 1. Ya. Upper bound-nya 10, karena kita tadi mintanya 10. Ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat program kita nanti aja ya, nanti belakangan itu. Supaya langsung sejumlah data yang kita pilih. Oke, nah ini berikutnya adalah multidimensional array. Tadi array-nya kan 1 ya, 1 vektor kalau kita sebut dalam bahasa matematika kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin buat multidimensional array seperti matriks ya, X dan Y ya. Nah, maka kita sebutkan lagi nih, dim math A ya, untuk matriks A 9,4, artinya 9 baris, 4 kolom gitu ya. Atau mat B itu ada 4 ya, 4 dimensi ini ya. Jadi misalnya X, Y, Z, kemudian terakhir itu time, waktu ya. Jadi kamu punya data X, Y, Z, tapi setiap saat gitu. Jadi perlu 4 kolom. Ya. Itu atau 94 ini seperti film kita tadi, 9 dan 4 karena datanya ada title, release date, length, and genre ya. Jadi kita perlu 4 atau 5 terserah kita mau menulis berapa. Data apa saja yang kita ingin cakup di dalamnya. Ya, jadi kalau yang matematika ini matrik itu kamu sudah kebayang ya. Nah, array 1 ya, dimensi 1 sama dimensi banyak ditulis seperti ini. Jadi X11, X12, X13 ya. Capek juga nulisnya ya. X21, X22, X23, X31, X32, X33 gitu ya. Ini akan kita masukkan sebagai matrik nanti. Gitu ya. Jadi ini X index ya. Seperti di matematika ini X11 ya. Indeksnya di bawah tapi kalau matematika nyebutnya. Tapi karena kita nulis di sini nggak bisa kayak itu, kita pakai kurung terus ditulis indeksnya ya, 11, 12 dan seterusnya. Nah, agar nulisnya itu lebih mudah sesuai dengan kita pakai loop tadi ya. Ya. Jumlah baris kita misalnya 10, jumlah kolom kita 5 ya. Jadi kita sebutlah I 1 sampai 10, J 1 sampai 5. Nah, matrik kita tulis A, I, J ya. Ini terserah angkanya berapa ya, terserah itu nanti urusan berikutnya. Ya. Kita tulis A, I, J itu. Jadi kita bisa pakai loop ini. Nah, kalau contoh kita tadi ya, kita punya data film tadi, title, terus saya lupa lagi namanya, title, release date, length, and genre ya. Nah, itu kita tulis ya, row-nya 9, 0 sampai 9 karena 10 ya. Kemudian kolom 0 sampai 4 ya. Nah, terus top film, row number, call number ya. Nomor baris, nomor kolom. Nah, terus dibaca ini, jadi mulai dari A3, offsetnya row number, call number ya, value. Ya, nanti ini sebentar saya lihat dulu di karena ada nggak ini.
Di sini ada penjelasan tentang lower bound, upper bound. Oh. Nah, ini kita pakai lower bound sama upper bound ya. Jadi kita siapkan top 10 film itu 12. Data kita 12 ya. Nah, kemudian kita debak aja satu-satu ya. Set 1 activate. Jadi kita akan baca set 1. Ini kita cek counternya ya. Counternya terus kita naikkan counternya satu-satu ya. Jadi sampai top 10 filmnya kita dapatkan ya, anunya ya. Nah, sampai counter kita 9, 10, 11, 12 sesuai dengan ukuran array kita. Kemudian worksheet add. Nah, sekarang kita bicarakan dari counternya dari upper bound ke lower bound step -1 gitu ya. Jadi sekarang yang ini tidak lagi dalam angka ya, tapi upper bound sama lower bound. Nah, dapatnya upper bound, lower bound gimana ya pada saat counter di atas tadi ya. Nah, ini sudah otomatis kita counternya 2, 1, selesai ya, erase gitu. Nah, untuk multidimensional array seperti tadi ya, sudah matrik, tidak jadi masalah kamu. Nah, kalau kita pakai upper bound, lower bound juga bisa ya, pakai seperti ini, multidimensional array ini ya. Kita running yang ini. Jadi top film 00, 01, 02, 03, 04 gitu ya, diambil dari datanya. Ya. Nah, kalau kita mau pakai lower bound, upper bound ya bisa juga ya. Top film kita 0 sampai 9, 0 sampai 4 varian gitu ya. Nah, ini kita running. Ya. Ini sebenarnya lebih bagus pakai lower bound, upper bound ya, tapi ya supaya jelas di sini. Karena 2 dimensi, kita pakai angka saja ya. Nah, top film ini kita ambil dari data kita. Jadi bisa kita lihat top film kita. Saya dapatkan dulu ya. Nah, ini baris pertama Aladin gitu ya. Kemudian ya mulai dari satu semua ya, terisi satu dulu ya. Ya, satu dulu terisi semua. Oke, terus ini kok ada terisi. Kolomnya 1 ya. Row-nya baru 6 ini. Nah, ya. Ini tapi kalau running terus capek, kita end kan di sini ya. Kita tebak run to cursor, selesai dia. Ya. Nah, ini kalau pakai lower bound, upper bound sama seperti tadi, cuman ini pakai lower bound, upper bound ya.
Ya, mungkin kalau pakai lower bound upper bound ini bagus, cuman membacanya agak mengkerutkan, ini yang mana dulu gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut dengan ini tadi upper bound kamu bisa baca tadi ya. Nah, ada satu lagi di array yang agak menyenangkan, yaitu bisa redeem. Jadi ukurannya matriks kita yang kita isi atau ukuran dari array kita bisa kita isi sesuai dengan keperluan, ya. Seperti tadi ya, data kita waktu awal-awal kita kan ngisinya 10 ya, maka array kita minta 10 kemarin tadi itu. Terus kalau kita isi 12 dia nggak bisa ya, kelebihan. Kita mintanya 10 terus diisi sampai 12 nggak bisa. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan apa yang kita sebut sebagai dynamic array. Ya, kita buat aja dulu, kita dim dulu ya. Top film itu as varian. Jadi kata kuncinya itu as varian. Ya. Terus ininya kosong. Ya. Ininya kosong, tidak ada angkanya. Top film kosong gitu ya, as varian. Varian ini kita bisa isi angka, bisa isi huruf, bisa isi tanggal ya. Varian itu menu yang bebas di Excel, di VBA terutama ya. Nah, setelah kita tahu isinya, ya, misalnya ternyata saya perlu ngisi 12 gitu, maka kita buat redeem ya. Redeem top film tadi. Nah, terus ukuran yang kita minta. Ya. Nah, ukuran yang kita minta ini sebenarnya bisa kita akali dengan membaca data dulu ya. Baca datanya berapa biji gitu. Nanti baru diminta array-nya. Kalau tadi kan enggak. Tadi itu kita minta array-nya dulu, baru kita baca datanya. Ya. Sehingga datanya itu sesuai dengan sejumlah array yang kita minta. Nah, biasanya array itu kita minta agak besar ya, agak banyak, supaya nanti data kita bisa lebih banyak masuk ya. Tapi masalahnya kalau kita minta, misalnya kita punya matriks A, B, C gitu ya. Kita minta A ukuran 100 kali 100, B 100 kali 100, C 100 kali 100 gitu ya. Nah, masing-masing kan perlu memori ya, yang menampung 100 kali 100 tadi. Jadi kira-kira 10.000 angka ya, 10.000 angka kali 8 ya 80.000 byte ya. Jadi masing-masing 8 byte. Nah, padahal nanti waktu kita proses cuma 3 kali 3 gitu. Jadi boros ya. Boros kita minta 100 tapi yang kita proses cuma ya paling 10 kali 10 gitu ya. Jadi boros kita mintanya. Nah, agar tidak boros kita pakai redeem ini. Cek dulu matrik kamu berapa sih ukurannya ya, dicek dulu, dibaca, oh ternyata 4 kali 4, barulah kita minta redeem matrik kita 4 kali 4 gitu ya, supaya tidak boros memorinya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita mau baca Excel-nya bisa pakai ini. Range A3, A2, Excel down, Excel right gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh ngeklik down sama kanan gitu. Jadi seolah-olah kita blok ya. Jadi kalau seperti ini itu setelah kita down gitu, terus Excel-nya right ya. Ini maka semuanya terblok, terus dibaca langsung ya. Maaf, tidak terlihat. Jadi seolah-olah kita taruh di sini B turun 1 ya, B3, kemudian jadi seolah kita turunkan ke sana, terus kita turunkan ke kanan gitu ya. Jadi satu blok ini akan dibaca langsung semuanya. Ya.
Itu yang pakai Excel up, Excel down. Ya, ini kalau top film itu ini, maka semuanya langsung termasukkan ke dalam top film. Nah, membaca itu bisa cepat gitu, terus nulisnya juga bisa cepat gitu ya. Top film tadi yang sudah diisi semua, tinggal kita masukkan di range, active cell offset, ya, row number, column number gitu. Maka itu semua akan tertulis langsung. Sebelumnya kan satu-satu ya, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya ya tadi itu. Tapi ini bisa langsung seluruhnya. Nah, ini untuk ngitung ya panjangnya film ya, sama aja. Ini jadi masalah ini nanti kita akan membahas lagi. Jadi ini kita kan pengen tahu seberapa besar ukuran matrik kita ya. Jadi kita cek dulu, nanti habis itu nanti kita redeem ya. Nah, oke. Nah, sekarang homework-nya adalah mengalihkan matriks. Ya. Nanti matriknya jangan besar-besar ya, 3 kali 3, 2 kali 2 gitu aja ya. Jadi misalnya di sini, ini kamu punya matrik ya A misalnya gitu ya, ukurannya tuh sini, matriknya misalnya gitu ya. Ini, nah itu matrik A, terus matrik B, matrik B ini misalnya sama misalnya ya. Ini malas buat soal gitu ya. Nah, nanti matrik C adalah matrik A kali matrik B ya. Nanti kamu tulis di sini gitu ya. Sininya. Nah, startnya kamu baca nanti nih, kalau sheet ini yang kamu pakai, maka mulai dari I13 untuk C-nya ya. Kalau matrik A-nya kan mulai dari I4, matrik B-nya I8. Ya. Nah, itu matrik itu baca jadi matrik A, yang B baca jadi matrik B, itu dikalikan. Nah, cara mengalihkan, jadi kita tahu kalau C itu ya, C masing-masing C I J, masing-masing isi C itu adalah AI ya, kali B1 ya, AI1 kali B1J tambah AI2 kali B2J gitu ya. Jadi barisnya A kali dengan kolomnya B gitu kan ya. Terus begitu dan seterusnya kita isi untuk matrik C, atau dalam bahasa matematikanya jumlahkan dari K sama 1 sampai N ya. Ini baris K sampai ke kolom N, itu AI K kali BJK ya, di mana I 1 sampai M, J 1 sampai P ya. Atau bahasa matriknya kayak begini ya, di mana I sama dengan 1 sampai M, ingat ya, J 1 sampai P, K 1 sampai N, sehingga CIJK adalah AIK kali BJK. Jadi yang ini ya, yang ini gitu ya. Terus dijumlahkan, jangan lupa ini nanti ada tambahan lagi ya. Itu masih ditambah ditambah
nilainya ya, CIJK. Tambah C, I, CIJK ya. CI, ini maksud saya. CIJ. Nanti ditambahkan ke belakang sebelah sini ya. Nah, itu adalah perkalian matrik. Oke, nah hasil CIJK-nya nanti ditulis ke sheet ya, ke sheets. Yang paling baik bikin sheets itu ya pakai ini tadi ya, nulis pakai ini. Ya. Saya offsetnya row number, column number ini kamu pasang ya, berapa gitu. Terus ini adalah top filmnya jadi C, di C. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Jadi array ini memang nangkapnya harus bermain di matriks. Kalau enggak bisa nangkap. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini kemanaan nih semua nih kalau enggak ada suaranya? Seperti nggak ada, Pak. Ya. Coba aja dulu ya, bikin anunya ya, bikin perkalian matriknya ya. Oke. Nanti kirimkan filenya ke, nanti saya bikinkan di situ ya untuk workshop homework ya, kumpul di situ di anu kita di My ITS. Oke, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan di waktu yang lebih menyenangkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.